Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM 1121019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses dan sinkronisasi, atau yang biasa disebut sebagai proses and synchronization. Nah, jadi sinkronisasi ini berarti bagaimana hubungan antar proses dapat berlangsung. Misalnya bagaimana beberapa proses dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data yang konkuren. Nah, proses disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Kemudian proses konkuren ini bisa bersifat independen dan bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Kemudian kita masuk ke komunikasi antar proses. Yang pertama yaitu sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang disebut sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antara proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Alamat dan besar alokasi memori yang digunakan biasanya ditentukan oleh pembuat program. Pada metode ini, sistem akan mengatur proses mana yang akan memakai memori pada waktu tertentu sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu sistem berkirim pesan. Nah, jadi sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama adalah membuat sebuah link komunikasi antara keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu dapat saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Kemudian selanjutnya dalam sinkronisasi, komunikasi antara proses membutuhkan subroutine untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat desain dan berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Nah, pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking dan atau tidak dapat diblocking atau non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Jadi ketika dalam keadaan sinkron terjadi dua kejadian, yaitu blocking send, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelum diterima. Kemudian blocking receive, yaitu pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan dalam keadaan asinkron yang terjadi adalah yang pertama non blocking send, di mana pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Kemudian ada non-blocking receive, yaitu penerima menerima semua pesan, baik beberapa pesan yang valid maupun pesan yang salah atau nol. Kemudian penyangga. Dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Jadi pada dasarnya terdapat 3 cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Yang pertama ada kapasitas 0, yaitu antrian mempunyai panjang maksimal 0 sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Jadi dalam kasus ini pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kemudian yang kedua ada kapasitas terbatas, yaitu antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak n pesan dapat dimasukkan. Jadi jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Nah, jadi untuk link mempunyai kapasitas terbatas. Jadi jika link penuh, maka pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Kemudian yang terakhir yaitu kapasitas terbatas. Jadi antrian mempunyai panjang yang tak terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Jadi pengirim tidak akan pernah diblok. Kemudian selanjutnya yaitu client atau server. Jadi server adalah komputer yang dapat memberikan service ke server, sedangkan client adalah komputer yang mengakses beberapa service yang ada di client. Jadi ketika klien membutuhkan suatu device yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server luar jaringan.
Nah, kemudian jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa service yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Nah, kemudian adapun karakteristik server yang pertama pasif, kemudian menunggu request dan menerima request. Kemudian karakteristik client yang pertama itu aktif, mengirim request dan menunggu dan menerima balasan dari server. Kemudian yang kedua ada RPC atau Remote Procedure Call. Jadi RPC merupakan sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Jadi untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu kemudian client yang meminta prosedur disediakan oleh server. Jika klien tersebut tidak tahu harus menghubungi port yang mana, jadi klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Jadi matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta oleh klien tadi. Kemudian kita masuk ke deadlock dan starvation. Deadlock, jadi untuk yang pertama deadlock, dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Jadi deadlock ini adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang sedang yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai, karena beberapa resource itu tidak bisa dipakai dalam dua proses sekaligus. Kemudian yang kedua yaitu starvation. Starvation ini adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadinya deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini terjadi ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Kemudian kita masuk ke rest condition. Jadi rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun contoh codingan dari program rest condition terdapat pada atas saya, di mana terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap kali terjadi produksi serta dikurang 1 setiap kali terjadi konsumsi. Kemudian kita masuk ke critical section. Jadi critical section ini adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan pada proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Jadi biasanya pada sebuah proses itu sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke rest condition pada sebagian besar waktu. Tetapi biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Kemudian gambar di kanan ini merupakan ilustrasi dari critical section di mana pada proses A dan B dilakukan kalkulasi sehingga menghindari terjadinya mengakses shared memory secara bersamaan atau disebut sebagai kondisi rest condition dengan cara memblok proses B di time 2 ke time 3 yang berusaha masuk ke daerah critical region. Oke. Selanjutnya untuk solusi prasyarat critical section yang pertama yaitu mutual exclusion, kemudian terjadi kemajuan atau progress, dan yang ketiga yaitu ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Sedangkan untuk critical section dalam kernel yang pertama ada interupsi, yang kedua adalah page fault, dan yang terakhir yaitu kernel code yang memanggil fungsi penjadwalannya sendiri. Kemudian untuk solusi critical section ini ada dua jenis solusi yang memecahkan masalah critical section. Yang pertama yaitu solusi perangkat lunak. Jadi solusi ini menggunakan algoritma, dan kemudian solusi perangkat keras yaitu menggunakan instruksi level mesin seperti fungsi test dan set.
Nah, adapun untuk solusi perangkat lunak yang menggunakan algoritma, yang pertama ada algoritma 1. Jadi algoritma 1 ini mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Jadi algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin dieksekusi oleh critical section sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Seperti contoh critical section pada penjelasan sebelumnya pada yang sudah dijelaskan tadi. Jadi adapun untuk contohnya seperti ini. Contoh algoritma source code-nya. Algoritma ini menggunakan variabel bernama turn, di mana nilai turn ini menentukan proses mana yang boleh memasuki critical section dan mengakses data yang di-sharing. Adapun algoritma kedua ini juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Nah, adapun source code algoritma 2 adalah sebagai berikut. Algoritma ini menggunakan variabel turn dan flag. Jadi algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. Nah, terus kemudian kita masuk ke algoritma ketiga. Jadi algoritma ketiga ini juga merupakan solusi untuk memecahkan masalah kritikal pada dua proses. Nah, jadi adapun source code-nya seperti pada gambar. Jadi ide dari algoritma ini menggabungkan variabel yang ada di sharing algoritma pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan flag. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma tukang roti. Jadi algoritma tukang roti adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section untuk n buah proses. Jadi algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Baker algorithm. Jadi ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjual roti. Jadi para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke perangkat sinkronisasi. Yaitu yang pertama ada test dan set. Jadi sebagian besar sistem komputer pada saat ini menyediakan instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Jadi instruksi ini disebut sebagai instruksi test dan set. Jadi berikut adalah contoh dari instruksi test dan set. Jadi instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kemudian yang kedua ada semafor, yaitu sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Jadi berikut adalah operasi standar pada semafor pada bahasa pemrograman C. Jadi semafor ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama binary semafor, yaitu semafor yang memiliki nilai 1 atau 0. Kemudian counting semafor, yaitu memiliki nilai 1, 0, serta integer lainnya. Kemudian untuk fungsi semafor. Jadi fungsi semafor ini berfungsi untuk menangani masalah sinkronisasi secara umum, yaitu pertama mutual exclusion. Yaitu jika satu thread sedang berada di critical sectionnya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Kemudian ada resource controller, dan yang terakhir itu sinkronisasi antar proses. Adapun keuntungan dari menggunakan semafor ini, yang pertama yaitu dari segi pemrogramming, yang kedua yaitu implementasi dalam hardcode sehingga penggunaannya bersifat portable. Kemudian yang keempat ada monitor. Jadi monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Jadi adapun ilustrasi monitor adalah sebagai berikut. Jadi monitor ini terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Oke. Nah, dan yang terakhir ada namanya monitor Java. Nah, adapun monitor JVM
VM ini atau Java Virtual Machine mendukung dua jenis sinkronisasi. Yang pertama yaitu ada mutual exclusion, kemudian ada cooperation. Kemudian monitor JVM bekerja dengan objek locking dan metode-metode wait serta notify. Nah, jadi monitor JVM juga ini dapat digunakan dengan menggunakan keyword synchronized statements dan synchronized method. Nah, jadi baiklah itulah tadi pembahasan materi dari saya mengenai proses dan sinkronisasi dari mata kuliah sistem operasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menyaksikan.